Halo men, kembali lagi di Presiden Kuclu, Daily Life Motivation. Di video kali ini, gue akan membahas akan statement para ilmuwan yang gue pikir hal itu mustahil banget dilakuin, yakni tentang prediksian ilmuwan terhadap kehidupan manusia yang akan hidup abadi. Berasa mimpi gitu ya. Tapi dua ilmuwan ini buka suara akan keabadian manusia, yakni Stephen Hawking dan Raymond Kurzweil. Bagaimana statement dari dua ilmuwan ternama ini? Mari simak video selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar gua terus semangat update-update video terbaru lainnya, yang tentunya kian mengedukasi dan menginspirasi. Sumber data yang gua temui dalam sebuah konferensi internasional futuristik yang digelar oleh Amerika Serikat pada 14 dan 15 Juni 2013 lalu. Kurzweil mengungkapkan bahwa keabadian digital bisa tercapai pada tahun 2045. Maksud dari keabadian digital oleh Kurzweil adalah keabadian manusia atau sederhananya manusia itu bisa dihidupkan kembali ya melalui implantasi digital atau melalui teknologi digital. Namun itu membuahkan suatu pertanyaan bagi gua, yang abadi dari manusia di dunia itu apa? Jauh sebelum itu, gua kulik sedikit biografi dari Kurzweil. Raymond Kurzweil lahir 12 Februari 1948 di New York. Ia adalah seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang dipercaya mengidentifikasi tantangan-tantangan teknologi masa depan yang akan dihadapi manusia pada abad ke-21. Ia juga dipercaya oleh Akademi Teknologi Nasional Amerika bersama 18 ilmuwan lainnya. Ia sangat percaya bahwa mesin dan manusia akan mampu bersatu pada akhirnya melalui sebuah implantasi perangkat ke dalam tubuh untuk meningkatkan kesehatan dan intelijensi manusia. Istilah manusia itu akan abadi yang digunakan oleh Kurzweil adalah singularitas teknologi, yaitu suatu masa ketika kecerdasan buatan berkembang jauh sehingga melampaui kecerdasan manusia dan mengubah peradaban dan umat manusia. Istilah singularitas dalam konteks ini pertama kali digunakan oleh matematikawan John von Neumann. Kemudian istilah singularitas juga dipopulerkan oleh seorang penulis fiksi ilmiah, Raymond Finge, yang berpendapat bahwa kecerdasan buatan, pemutakhiran biologis manusia, atau antarmuka otak komputer bisa jadi penyebab potensial singularitas. Futuris Raymond Kurzweil mengutip penggunaan istilah singularitas oleh von Neumann dalam kata pengantar karya klasik von Neumann, The Computer and the Brain. Dalam buku tersebut menyebutkan, pendukung singularitas biasanya disebut ledakan kecerdasan, yaitu masa ketika kecerdasan super atau super intelligence merancang generasi pemikir yang semakin kuat dan dapat terjadi sangat cepat. Dan mungkin tidak akan berhenti sampai kemampuan kognitif generasi atau agents tersebut melampaui manusia manapun di bumi. Perkiraan tentang prediksi tercapainya singularitas, adanya suatu perbedaan antar ilmuwan. Kurzweil sendiri memprediksi singularitas akan terjadi tahun 2045. Sedangkan Finge memperkirakan singularitas terjadi sebelum tahun 2030. Dalam hal ini, Stephen Hawking juga memiliki pemikiran sendiri akan prediksi abadinya manusia. Kalau otak itu mampu berdiri sendiri di luar tubuh dan mendukung manusia untuk memperoleh keabadian. Ia mengatakan bahwa saya pikir otak seperti sebuah program dalam pikiran, seperti komputer. Jadi secara teoritis, sebenarnya mungkin untuk menyalin otak ke komputer dan mendukung bentuk kehidupan setelah mati. Namun menurutnya, keabadian masih di luar kapasitas manusia saat ini. Ya, mengenal sosok Stephen Hawking. Ia memiliki nama lengkap Stephen William Hawking. Lahir 8 Januari 1942. Merupakan fisikawan teoritis, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge. Hawking adalah orang pertama yang memaparkan teori kosmologi yang dijelaskan dengan menggabungkan teori relativitas umum dan mekanika kuantum. Ia juga merupakan pendukung interpretasi multidunia teori mekanika kuantum. Hawking adalah anggota kehormatan Royal Society of Arts, anggota seumur hidup Poten Physical Academy of Science,
dan penerima anugerah Presidential Medal of Freedom, merupakan penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Hawking menempati peringkat 25 dalam jajakan pendapat 100 Greatest Britons oleh BBC. Kemudian ia juga menjabat sebagai guru besar matematika Lusasian di Universitas Cambridge pada tahun 1979 sampai 2009. Selain itu, ia dikenal sebagai penulis buku sains populer yang membahas teorinya sendiri dan kosmologi secara umum. Bukunya yang berjudul A Brief Story of Time merupakan karya tulis yang masuk daftar buku terlaris Britania Raya versi Sunday Times selama 237 pekan. Hal buruk menimpa Hawking. Sejak tahun 1963, ia harus mengalami penyakit amyotrophic lateral sclerosis, lambat, dini, dan langka. Juga dikenal sebagai penyakit saraf motorik atau penyakit Lou Gehrig yang menyebabkan tubuhnya melemah secara perlahan selama puluhan tahun. Sepanjang hidupnya, ia dibantu oleh kursi roda dan berkomunikasi menggunakan satu otot pipi yang tersambung dengan alat bicara. Kemudian, Hawking meninggal dunia pada 14 Maret 2018 saat ia berusia 76 tahun. Saat ini, hanya tersisa karya-karya dan ide-ide dalam bidang fisika dan kosmologi. Namun karya dan ide-idenya kerap dijadikan acuan berpikir seorang fisikawan. Ya, hebat bukan? Selama ini berdasarkan kepercayaan yang diyakini, banyak manusia memahami bahwa setelah mati, manusia akan menjadi abadi di alam yang berbeda, bertemu dengan Tuhan, serta berada di surga atau neraka sesuai perbuatannya selama hidup. Ya, gua pikir seperti itu juga sih. Berbeda dengan Hawking, ia menuturkan, saya pikir kehidupan setelah mati secara konvensional adalah dongeng untuk orang-orang yang takut pada kegelapan. Keabadian seperti yang diungkapkan oleh Hawking kerap disebut dengan keabadian digital. Dalam hal ini, manusia abadi tetapi tidak dalam tubuh biologisnya. Karena dalam keabadian digital, eksistensi manusia tak lagi tergantung pada tubuh manusia, namun bisa diupayakan melalui kemajuan teknologi digital. Mengulas kembali pernyataan Kurzweil tentang manusia hidup abadi saat bicara di podcast bersama ilmuwan komputer Lex Fridman, Kurzweil mengungkapkan pandangannya tentang keabadian. Ia yakin manusia dapat memajukan harapan hidup lebih dari 1 tahun setiap tahunnya. Kata Kurzweil, saya pikir kita bisa mencapainya pada akhir dekade ini. Pada tahun 2030 nanti, ia juga mengatakan robot-robot nano akan mengalir dalam pembuluh darah manusia. Bahkan bukan untuk gaya-gayaan, namun ini prediksi akan membantu manusia agar tetap sehat. Pikiran manusia juga akan terkoneksi secara langsung dengan cloud. Kurzweil sebelumnya telah membuat prediksi akurat tentang kemajuan teknologi yang telah terjadi. Seperti pada tahun 1990, ia memprediksi bahwa pada tahun 2000, sebuah komputer akan mampu mengalahkan pencatur manusia terbaik dunia. Dia juga pernah memprediksi perangkat genggam akan menjadi bagian dari hidup umat manusia. Jelang tahun 2030 ini, Kurzweil juga memprediksi komputer akan dapat mencapai tingkat kecerdasan manusia. Ya, salah satu teknologi kunci yang mendukung keabadian digital adalah mind uploading atau pengunggahan pikiran ke komputer alias dunia digital. Ya, maka dapat kita simpulkan bahwa manusia akan mati sesuai fitrahnya gitu ya. Hanya saja, pemikiran-pemikiran akan abadi, hidup manusia adalah mind atau pikirannya. Namun untuk biologis dan sama persis manusia pada umumnya, hal ini kayak terasa mustahil kalau gua pikir gitu. Tetapi bisa kita saksikan kemajuan teknologi di digital saat ini, beredar robot nano di luar negeri. Ya, salah satunya Jepang yang menciptakan robot seperti manusia gitu kan, yang membantu suatu pekerjaan dalam satu perusahaan seperti itu. Kemudian di Jerman yang telah memberdayakan robot untuk pembuatan mobil hingga mampu menghasilkan puluhan mobil dalam sehari. Nah, jadi itu men, ide-ide para ilmuwan tentang hidup abadi manusia di abad ke-21. Jadi lo udah tahu kan? Cukup sekian, hatur nuhun, bye-bye.